Program transisi. Sebenarnya apa sih program transisi itu? Menurut Fauci tahun 2022, program transisi merupakan suatu proses perencanaan yang membantu peserta didik berkebutuhan khusus dalam merencanakan, menyiapkan, dan menghadapi suatu kondisi kehidupan dari kehidupan sekolah menuju pada kehidupan pasca sekolah atau kehidupan dewasa awal yang kompleks dan selalu dinamis. Sedangkan, menurut Sonoma County Office of Education, program transisi dirancang untuk mengajarkan keterampilan hidup mandiri, termasuk keterampilan vokasional, kepada peserta didik yang menerima layanan pendidikan khusus berusia 18-22 tahun. Tujuan dari program transisi sendiri adalah untuk membantu peserta didik menjadi mandiri, termasuk untuk mendapatkan pengajaran yang layak. Elemen layanan program transisi terbagi menjadi 4. Yang pertama, layanan transisi dari rumah ke prasekolah. Kedua, layanan transisi prasekolah ke sekolah dasar. Ketiga, layanan transisi sekolah dasar ke sekolah menengah. Dan keempat, layanan transisi sekolah menengah ke masa dewasa atau transisi pasca sekolah yang terbagi menjadi 3, yaitu melanjutkan pekerjaan, melanjutkan pendidikan tinggi, dan melanjutkan komunitas masyarakat. Kemudian, rasionalisasi pentingnya program transisi. Yang pertama, transisi rumah ke prasekolah. Mengapa hal itu penting? Transisi dari rumah ke prasekolah merupakan sebuah langkah penting dalam perkembangan anak. Masa ini menandai peralihan dari lingkungan belajar informal ke setting pendidikan yang lebih terstruktur di prasekolah. Meskipun transisi ini bisa menimbulkan kecemasan bagi anak dan orang tua, banyak manfaat yang bisa diperoleh dengan mempersiapkannya dengan baik. Berikut merupakan alasan mengapa transisi rumah ke prasekolah itu penting. Yang pertama, memudahkan penyesuaian diri, kemudian meningkatkan rasa percaya diri anak, meningkatkan kemampuan sosial dan emosional, dan mempersiapkan keterampilan akademik dan juga meningkatkan kemandirian anak dalam belajar. Yang kedua, transisi prasekolah ke sekolah dasar. Mengapa hal tersebut penting? Prasekolah atau PAUD sebagai pondasi jenjang pendidikan dasar yang membutuhkan kesinambungan stimulasi sosial, emosional, bahasa, motorik, dan kognitif sampai kegiatan pembelajaran di jenjang berikutnya. Mengapa hal tersebut penting? Karena berpengaruh terhadap keberhasilan, kesejahteraan, keterlibatan, dan sikap positif terhadap belajar yang dibangun sejak di prasekolah. Kemudian, transisi sekolah dasar ke sekolah menengah itu mengapa penting juga? Karena perpindahan dari sekolah dasar ke sekolah menengah menandai transisi penting dalam perjalanan pendidikan seorang individu. Fase ini tidak hanya melibatkan peralihan ke lingkungan belajar baru, tetapi juga menghadirkan serangkaian perubahan akademik, sosial, dan emosional yang signifikan. Memahami pentingnya transisi ini dan mempersiapkannya dengan matang menjadi kunci utama bagi kesuksesan siswa di sekolah menengah. Selain itu, transisi pasca sekolah juga penting karena transisi pasca sekolah merupakan masa krusial bagi individu dengan kebutuhan khusus untuk beralih dari lingkungan pendidikan formal ke kehidupan di masyarakat. Masa ini penuh dengan berbagai perubahan dan tantangan. Namun dengan persiapan dan dukungan yang tepat, individu dapat mencapai kemandirian dan kesuksesan di berbagai aspek kehidupan. Berikut merupakan alasan mengapa transisi pasca sekolah itu penting. Yang pertama, untuk mempersiapkan kemandirian. Transisi pasca sekolah membekali individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk hidup mandiri. Hal ini termasuk keterampilan hidup sehari-hari seperti memasak, membersihkan, dan mengelola keuangan. Selain itu, individu juga perlu mengembangkan keterampilan sosial dan emosional untuk berinteraksi dengan orang lain, menyelesaikan konflik, dan membuat keputusan. Yang kedua, mempersiapkan karir. Program transisi biasanya menyediakan pelatihan vokasi, magang, dan pendampingan dalam mencari pekerjaan. Hal ini meningkatkan peluang individu untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif dan mandiri secara finansial. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Transisi pasca sekolah membantu individu untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Dengan memiliki kemandirian dan pekerjaan, individu dapat lebih berperan aktif dalam masyarakat, menjalin hubungan sosial, dan merasakan kebahagiaan serta kepuasan hidup di masa depan. Kemudian yang terakhir, kebijakan program transisi dari berbagai negara. Pada tahun 2004 di Amerika terdapat kebijakan Individual with Disabilities Education Act atau IDEA yang berisi
Semua anak penyandang disabilitas mendapatkan pendidikan publik yang layak dan gratis yang menekankan pendidikan khusus dan layanan terkait yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan unik mereka dan mempersiapkan mereka untuk pendidikan lebih lanjut, pekerjaan, dan kehidupan mandiri. Kemudian, memastikan bahwa hak-hak anak penyandang disabilitas dan orang tua dari anak berkebutuhan khusus terlindungi. Kemudian di Australia tahun 1992 ada kebijakan DDA atau Disability Discrimination Act yang melarang diskriminasi terhadap penyandang disabilitas termasuk pekerjaan, pendidikan, mendapatkan atau menggunakan layanan, menyewa atau membeli rumah atau unit dan mengakses tempat-tempat umum. Kemudian yang ketiga ada dari negara Malaysia tahun 2008 ada kebijakan Person with Disabilities Act yang berisi tentang hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian yang terakhir ada dari Indonesia yang teratur dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pasal 11 dan juga pasal 23.